Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan nama saya Lydia Putri Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang subordinate clause in English grammar. Subordinate clause is a clause that cannot stand alone as a complete sentence. Subordinate clause juga dikenal sebagai klausa dependent, adalah bagian dari kalimat yang mengandung subjek dan kata kerja, tetapi bertindak sebagai pengubah subjek klausa independen. Bagian kalimat ini juga dapat membantu menetapkan urutan waktu, kausalitas, atau contoh spesifik dari ide tersebut. Klausa bawahan atau subordinate clause biasanya bergabung dengan klausa independen atau klausa utama melalui konjungsi bawahan atau membentuk kalimat kompleks atau memperjelas makna suatu kalimat. Subordinate clause ini terdapat 3 jenis. Yang pertama, noun clause. Yang kedua, relative clause. Dan yang ketiga, adverbial clause. Nah, yang pertama yaitu, saya akan menampilkan yang pertama, relative clause. Nah, relative clause, it is used to give extra information about the noun in the meaning clause without starting another sentence. A relative clause start with a relative pronoun. Relative clause adalah jenis klausa bawahan yang menawarkan informasi tambahan dalam sebuah kalimat. Relative clause ini digunakan dalam klausa utama atau independen untuk memodifikasikan kata benda atau frase kata benda. Relative clause selalu merupakan klausa dependen. Artinya mengandung subjek dan kata kerja dan bukan kalimat lengkap. Klausa relatif atau relative clause ini biasanya diperkenalkan diperkenalkan dalam kalimat kata ganti relatif seperti siapa yang miliknya atau itu. Atau kata keterangan relatif seperti kapan, di mana, dan mengapa. Nah, di sini dapat kita lihat, pada tabel ini dapat kita lihat ada who or that, which or that, where, when, and whose. Nah, untuk who sendiri digunakan untuk subject or object pronoun for people. Berarti untuk who itu hanya digunakan untuk people. Nah, seperti kita lihat pada sebelah kanan, ini contohnya. That's the woman bought my house. Nah, relative clause ini seperti yang sudah saya jelaskan bahwa menawarkan tambahan informasi. Nah, kalimat ini berarti seseorang ini mengatakan ke temannya bahwa rumahnya telah dibeli oleh wanita itu. Nah, ketika dia sedang berbicara, wanita yang telah membeli rumahnya itu lewat di depannya. Nah, dia mengatakan kepada temannya, "That's the woman bought my house."
dia menambahkan informasi bahwa dia menunjukkan bahwa perempuan itulah yang membeli rumah saya. Nah, itu untuk penggunaan who. Selanjutnya, which use a subject or object pronoun for animals or things. Nah, kita lihat contohnya. The horse which Mary was riding is very friendly and beautiful. Nah, untuk which ini ya hanya bisa digunakan untuk hewan atau benda. Nah, pada contoh ini, the horse which Mary was riding is very friendly and beautiful. Nah, si temannya ini mengatakan bahwa kuda yang ditunggangi Mary ini sangat ramah dan sangat indah. Nah, bahwa di sini terlihat jelas bahwa kalimat ini menambahkan informasi tambahan dari kalimat ini, yaitu the horse which Mary was riding is very friendly and beautiful. Nah, yang merupakan informasi tambahan dari kalimat ini yaitu very friendly and beautiful. Nah, berikut untuk penggunaan where. Where itu digunakan untuk reference to a place. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya, we found the wood where I used to go. Nah, untuk kalimat ini, dia mengatakan bahwa mereka ini menemukan kayu di tempat di mana tempat ini pernah dia kunjungi atau dia pernah pergi ke tempat ini. Nah, informasi tambahan dari kalimat ini, we found the wood where I used to go. Nah, where I used to go. Nah, kalimat tambahan dari kalimat ini yaitu where I used to go. Nah, itu untuk penggunaan where. Berikut when reference to a time expression. Di sini contohnya dapat kita lihat bahwa I will never forget the day when I graduate. Saya tidak akan melupakan hari di mana kelulusan saya. Nah, informasi tambahan dari kalimat ini yakni when I graduate. Karena kalimat utamanya ini I will never forget the day. Dia tidak akan melupakan hari itu. Nah, hari itu adalah hari di mana dia kelulusannya. Itu untuk penggunaan when. Nah, yang terakhir was. Was itu a position for people, animals, and things. Nah, contohnya, the mother whose child is missing is very sad. Nah, untuk kalimat ini yang menjadi kalimat utamanya yaitu the mother whose child is missing, yang merupakan informasi tambahan yaitu is very sad. Kenapa dia kenapa dia Jadi untuk kalimat ini the mother whose child is missing is very sad. Yang menjadi informasi tambahan itu yaitu whose child is missing, karena di sini
Ibu ini sangat sedih karena anaknya hilang. Jadi yang merupakan kalimat tambahan, yang merupakan informasi tambahan yaitu whose child is missing. Nah, berikut ada noun clause atau kata benda. A noun clause is that contains a fine verb and functioning like a noun within a sentence. Kata benda noun clause ini adalah ketika clause bawahan dalam kalimat menggantikan kata benda. Klausa kata benda mengandung subjek dan kata kerja, dan biasanya berfungsi sebagai objek langsung atau predikat nominatif. Nah, seperti kita lihat di sini ada noun clause with that, noun clause with if or whether, noun clause with how word. Nah, yang pertama ini ada noun clause with that. Contohnya, he knows that I am a dentist. Nah, yang merupakan objek langsung dari dari kalimat he knows that I am a dentist ini yang merupakan kalimat yang merupakan objek langsung yaitu that I am a dancer, yang merupakan kalimat langsung atau objek langsung. Contoh kedua yaitu ini, we know that he doesn't eat meat. Subjek atau kata kerja dari kalimat ini yaitu that doesn't eat. Jadi yang merupakan objek langsung atau predikat nominatifnya yaitu that doesn't eat. Nah, berikut kita lanjut ke noun clause with if or whether. Di sini ada contoh, I don't know if my brother is at home. Nah, untuk noun clause dari kalimat I don't know if my brother is at home. Is at home itu yang ini. If my brother is at home. Jadi yang merupakan subjek atau kata kerja itu if my brother is at home. Berikut ada noun clause. Noun clause with WH words, yaitu yang pertama, saya mengambil contoh, please tell me who came to the party. Please tell me who came to the. Nah, untuk kalimat please tell me who came to the party, yang menjadi objek langsungnya yaitu who came to. Nah, itu yang merupakan subjek. Nah, untuk objeknya yaitu to the party. Jadi yang merupakan subjek atau kata kerjanya yaitu who came, dan menjadi objek langsungnya
yaitu the party. Nah, berikut yang terakhir ada adverbial clause. Adverbial clause and a clause function like and verb. If give information about time, place, condition, reason, manner, and purpose of an action that modify a word clause. Nah, kata keterangan relatif yaitu di mana, kapan, dan mengapa memberikan informasi tambahan tempat, waktu, atau alasan dalam sebuah kalimat. Adverbial clause ini berfungsi dengan memodifikasikan bagian lain dari misalnya dari pidato. Ketika kata keterangan relatif memulai clause kata sifat, itu memodifikasikan kata benda atau frasa kata benda. Ketika kata keterangan relatif memulai klausa kata keterangan, itu memodifikasikan kata kerja. Nah, contohnya. Ini contohnya ada I can not go on holiday because. Nah, seperti pada keterangan ini, it give information about time, place, condition, reason, manner, and purpose of an action. Nah, I cannot go on holiday because. Nah, kalau sudah because berarti ada alasannya. Because I don't have enough money. Jadi, untuk kalimat pertama, ini termasuk dalam tipe reason atau alasan. Nah, untuk kalimat kedua, she ate as if she were starving for years. Nah, jadi untuk kalimat yang kedua ini, she ate as if she were starving for years. Yang menjadi benernya yaitu as if she were starving for years. Seolah-olah dia tidak makan selama bertahun-tahun. Nah, ini yang menjadi mannernya. Untuk yang kalimat ketiga yaitu you should arrive at school before 10 past 30 o'clock. Nah, yang merupakan time di sini yaitu before. Before ini menunjukkan pada waktu. Di sini sudah terlihat jelas bahwa waktunya jam 10.30. Berikut yaitu kalimatnya, that is the cafe where we held the meeting. Kalimat ini termasuk dalam golongan tempat. Karena di sini tertulis jelas bahwa the cafe where itu menunjukkan tempat kan. Jadi where di sini place di sini the cafe where we held the meeting. Berikut ada kalimat unless you are to try, let's go for a walk at the park. Nah, kalimat ini termasuk dalam condition. Nah, yang merupakan kalimat condition dari kalimat unless you are to try, let's go for a walk at the park. Yang merupakan condition yaitu unless you are to try. Unless
unless you are too tired. Itu yang merupakan bagian dari kondisi. Itu condition. Nah, yang terakhir yaitu purpose. Di sini terdapat kalimat I will get up early so that I will see you. I will get up early so that I will see you. Yang merupakan purpose dari kalimat ini yaitu so that I will see you. Karena tujuan dia kalimat ini yang berartikan bahwa dia akan bangun lebih awal, tujuannya agar bisa melihat melihat dia, bahwa dia ini bisa melihat misalnya contohnya temannya gitu. Jadi I will get up early so that I will see you. Yang menjadi purpose dari kalimat ini yaitu so that I will see you. Oke, itulah materi terakhir dari penjelasan terakhir dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam sebuah penjelasan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.